Jangan jali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang sudah kami dapatkan, yaitu mengenai perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik, serta implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggara pendidikan. Sebelum melanjutkan ke tahap pemateri, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nina Malas Lestari dengan NIM 231206103 dan rekan saya dengan nama Ivan Rusyadi dengan NIM 23120611019. Baik, selanjutnya tahap sesi kenalan diri akan saya tutup dan teman saya akan melanjutkan dengan pematerian. Untuk Ivan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini kami ada 3 pembahasan, yaitu perkembangan nilai moral dan sikap. Yang kedua, ada perbedaan individual dalam perkembangan nilai moral dan sikap. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap. Next. Perkembangan pada masa remaja biasanya ditandai oleh beberapa perubahan-perubahan, yaitu yang pertama ada perubahan fisik. Pada masa remaja akan terjadi pertumbuhan fisik yang cepat dan proses kematangan seksual pada masa ini sudah mulai matang dan berfungsi. Selain itu, tanda-tanda seksualitas sekunder juga mulai nampak pada diri remaja. Yang kedua, ada perubahan emosi. Pada umumnya, remaja memiliki emosional yang selalu berubah-ubah atau disebut labil. Menurut G. Stanley Hall, penyebab utama dari perubahan ini adalah kelenjar-kelenjar hormonal. Namun, peneliti-peneliti lainnya menolak pendapat ini. Contohnya, Elizabeth B. Harlow menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial lebih besar terhadap perubahan emosi pada remaja dibandingkan dengan pengaruh kelenjar hormonal. Yang ketiga, ada perubahan moral. Pada perubahan tersebut, di mana moral atau pandangan hidup dapat dilihat dari perkembangan ilmu yang kita dapatkan. Ketika kita masih anak-anak, tentunya kita hanya mengetahui sebagian kecil moral yang baik dan moral yang kurang baik. Namun, ketika kita sudah memiliki masa remaja, kita jadi lebih mengerti tentang moral yang baik dan moral yang kurang baik. Next slide. Pembahasan yang kedua itu ada perbedaan individual dalam perkembangan nilai moral dan sikap. Next slide. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap, yaitu ada faktor lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama mempengaruhi pembentukan nilai moral dan sikap seseorang secara umum. Perilaku seorang anak adalah diwariskan dari ajaran orang tuanya. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Di sekolah, anak mempelajari nilai-nilai normatif, tentu saja di bawah bimbingan seorang guru. Anak-anak menjadikan guru sebagai model internal berperilaku. Oleh karena itu, guru harus menjadi contoh yang baik. Yang ketiga, ada faktor lingkungan pergaulan. Hal tersebut diakibatkan karena pergaulan atau pertemanan yang gampang sekali mempengaruhi pikiran seorang anak. Pergaulan tidak hanya berkaitan dengan ajakan teman, namun gadget dan sesuatu yang sedang tren saat ini yang belum tentu bersifat positif. Dari perubahan-perubahan tersebut, muncullah suatu kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan merupakan langkah awal untuk mencegah sesuatu yang bersifat negatif. Baik, itu saja pembahasan yang bisa saya bahas. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lasti. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Baik, izinkan saya menjelaskan materi kami kali ini, yaitu implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggara pendidikan, yang dimana kebutuhan tersebut terdapat 4 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan intelektual. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan fisik terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ketersediaan fasilitas olahraga dan kesehatan di sekolah, yang dimana sekolah harus menyediakan fasilitas olahraga dan kesehatan di sekolah. Contohnya, adanya kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga dan yang berkaitan dengan kesehatan, contohnya kayak UKS. Nah, sekolah harus menyediakan fasilitas tersebut untuk menjaga anak siswanya.
Dan yang kedua, ketersediaan makanan sehat dan bergizi di kantin sekolah. Selain tersedianya makanan sehat dan bergizi di kantin sekolah, cara pengolahan dalam membuat makanan tersebut juga harus diperhatikan. Contohnya kebersihan dalam membuat makanan tersebut. Dan yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis terdapat dua ketersediaan, yaitu ketersediaan konseling dan bimbingan karir di sekolah, dan ketersediaan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Ketersediaan konseling dan bimbingan karir di sekolah juga sangat diperlukan untuk melatih psikologi para siswa di sekolah. Nah, biasanya tuh di sekolah tuh biasa disebut dengan guru BK. Nah, perlu kalian ketahui bahwa guru BK bukanlah orang yang bisa membantu kalian mencari jalan keluar, namun bisa membantu kalian dalam memberi wawasan yang lebih luas terhadap suatu permasalahan yang kalian hadapi. Yang kedua, ketersediaan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, yang dimana ketersediaan pelajaran lingkungan kondusif yang nyaman tersebut sangat diperlukan dalam pembelajaran, yaitu apabila lingkungan belajar yang tidak kondusif dan nyaman tidak terpenuhi, maka para siswa tidak akan merasa nyaman untuk melangsungkan proses pembelajaran tersebut. Baik, yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang dimana kebutuhan sosial tersebut menyediakan kegiatan sosial yang dapat mengembangkan keterampilan sosial remaja. Yang dimana kegiatan sosial tersebut tidak hanya harus dilakukan di lingkungan sekolah saja, tapi bisa juga dilakukan di luar sekolah. Contohnya adanya kerja bakti di lingkungan pantai, yang dimana kegiatan tersebut dapat melatih cara sosial para siswa terhadap lingkungan luar dan tidak hanya di dalam lingkungan sekolah saja. Dan yang kedua, menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Tentunya para siswa akan menemui seseorang yang berbeda-beda, contohnya kayak beda umur, beda fisik, dan perbedaan dalam hal lainnya. Nah, mau tidak mau, para siswa harus menerima perbedaan tersebut dan saling menghargai. Yang keempat, kebutuhan intelektual. Menyediakan guru yang berkualitas dan dapat memotivasi para siswa. Yang dimana adanya guru yang berkualitas dan dapat memotivasi para siswa ini akan membuat semangat para siswa dalam melakukan proses pembelajaran tersebut akan menjadi bersemangat, karena ia akan memiliki motivasi untuk bahwa guru yang mengajar dia itu adalah guru yang dapat memotivasi para siswa tersebut untuk terus berusaha dan belajar. Dan yang keempat, tersedianya teknologi dan komunikasi yang baik. Tentunya tersedianya teknologi dan komunikasi yang baik akan dapat melangsungkan proses pembelajaran yang berjalan lancar dan baik. Contohnya kayak komunikasi dengan murid dan guru. Apabila komunikasi yang baik dengan antara murid dan guru terjalin dengan baik, maka murid tersebut tidak akan bertanya dengan percaya diri tentang sesuatu yang ingin dia tanyakan. Dan apabila guru tersebut dengan murid tersebut tidak menjalinkan komunikasi yang baik, otomatis murid tersebut tidak akan percaya diri apabila ingin menanyakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Selanjutnya, pemateri yang dapat kami berikan, kami akan melanjutkan ke tahap sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, untuk teman-teman dipersilakan mengirimkan nama serta NIM-nya dan menulis pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 7 di kolom komentar. Baik, kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu bahwa masa remaja merupakan masa di mana kita berani untuk mencoba hal baru dan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Dan tentunya pada proses mencoba hal baru tersebut akan timbul suatu perubahan yang ada dalam diri kita, yaitu perubahan fisik, perubahan moral, perubahan emosi. Dan melalui perubahan-perubahan tersebut timbullah pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidik yang mampu membimbing kita dalam mengontrol dan mengendalikan perubahan tersebut. Baik, sekian materi yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan kami harap materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman. Seperti kata B.J. Habibie, yaitu belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu, belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Baik, sekian dari kami ucapkan terima kasih. Parame Santi.
Om Om Santi 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 Santi. Santi Om.